Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu mengenai hikayat atau pelestarian budaya rakyat melalui hikayat. Di dalam pertemuan kita kedua mengenai hikayat ini, kita akan berbicara mengenai identifikasi karakter dari bahasa hikayat. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Jadi seperti di awal, seperti pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan, hikayat itu bagian dari sastra lama. Sastra lama itu secara umum menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya. Adapun yang menjadi unsur kebahasaan yang terdapat dalam hikayat, satu, menggunakan pengulangan kata ulang. Jadi di dalam hikayat itu banyak kata-kata yang sama, yang diulang-ulang, ya. Bukan seperti pada bentuk novel sekarang ini, bahasanya lebih populer, lebih baik, lebih menarik. Jadi di dalam hikayat itu terdapat kata-kata yang diulang-ulang. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang arkais seperti kata hatta, alkisah, syahdan, tersebutlah, dan lain-lain. Arkais itu adalah kata yang sudah mati, sudah punah, sudah tidak digunakan lagi, ya. Jadi kata hatta, alkisah itu tidak lagi digunakan sekarang ini karena kita sudah ada hidup di dalam sastra baru. Ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Jadi baik itu sastra lama maupun sastra baru umumnya menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, terutama yaitu masa waktu lampau atau waktu yang sudah berlalu. Bagaimana kita membandingkan bahasa sastra lama dengan sastra baru atau bahasa cerpen dengan hikayat? Ya. Kalau kita membandingkan penggunaan bahasa di dalam hikayat dengan cerpen, tadi sudah Ibu jelaskan, di bahasa pada hikayat itu masih menggunakan bahasa Melayu klasik, sedangkan cerpen itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang terkini, yang sekarang ini, yang populer. Apakah itu penggunaan istilah juga sudah ada di sana. Jadi dapat dikatakan bahwa hikayat dan cerpen itu merupakan sama-sama karya tulis dalam bentuk narasi, dan keduanya juga sama-sama memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, di mana unsur intrinsik dari sebuah sastra itu terdiri atas yaitu tema. Tema itu adalah pokok pikiran. Jadi di dalam tema itulah dituangkan apa yang menjadi pokok pikiran dari sebuah cerita. Yang kedua, yang disebut dengan cerita pasti ada tokohnya, pelakunya, tokoh dan penokohannya. Jadi ada pelaku cerita di sana. Yang ketiga, ada sudut pandang. Sudut pandang itu disebut juga dengan point of view, atau lengkapnya disebut juga dengan posisi atau kedudukan pengarang di dalam cerita. Apakah posisinya itu sebagai orang pertama, pelaku, atau hanya sebagai orang ketiga, peninjau. Jadi dia hanya menceritakan dan tidak terlibat di dalam cerita. Yang keempat, setting atau latar. Cerita itu tentu memiliki latar. Latar waktu, latar tempat, latar situasi. Latar tempat itu di mana kejadiannya itu terjadi. Latar tempatnya, di mana tempatnya, ya, dan kondisinya seperti apa. Yang berikutnya yaitu gaya bahasa, ya. Semua yang namanya sastra memiliki gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang dimaksudkan di dalam hikayat dan cerpen di sini itu gaya dari pengarang ini dalam membuat sebuah cerita yang akan diceritakan. Dan yang terakhir yaitu alur. Alur itu disebut juga dengan jalan cerita,
atau plot, atau lengkapnya yaitu rangkaian satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya sehingga terbentuklah yang disebut dengan jalan cerita. Alur hikayat. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat adalah alur maju dan alur berbingkai. Apa itu alur maju dan apa itu alur berbingkai? Alur maju adalah alur atau jalan cerita yang dimulai dari masa lampau ke masa kini. Ya. Artinya cerita itu diawali dari waktu dulu dan sampai ke waktu yang sekarang dan atau ke masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu alur berbingkai, yaitu alur yang menceritakan sebuah kisah, menceritakan sebuah cerita yang disajikan dengan menghadirkan tokoh yang bercerita tentang kisah lain. Atau dapat disebutkan lebih jelasnya, alur berbingkai itu yaitu cerita di dalam cerita. Di dalam cerita itu terdapat cerita yang lain yang mempunyai kaitan, yang mempunyai hubungan dengan cerita awal. Itu yang disebut dengan alur berbingkai. Mengubah bentuk hikayat menjadi cerpen. Bagaimana mengubah hikayat menjadi cerpen? Tentu ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan kalau kita mau mengubah sesuatu itu, terutama hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kalau kita mengubahnya, langkah-langkahnya ada 3. 1. Mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Jadi kalau tadi cerita di dalam cerita, dibuat menjadi satu, hanya satu-satu ceritanya, jadi tidak terdapat cerita di dalam cerita. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Jadi kata hatta, kata syahdan itu tidak lagi digunakan, tapi gunakanlah istilah yang ada sekarang ini. Dan yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Jadi gaya bercerita kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, jangan lagi dengan kondisi yang dulu. Sampai disinilah materi kita mengenai hikayat. Semoga dengan mempelajari hikayat ini, anak-anak kami semakin bertambah pengetahuannya dan semakin mengetahui mengenai masalah-masalah yang lampau yang mungkin sampai sekarang masih bisa kita gunakan atau masih bermanfaat. Selamat belajar, selamat berkarya. Teruskan pembelajaranmu untuk masa depan kamu yang lebih baik.